Di Qiraat itu ada 7 macam. Dicontoh aja pada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu diartikan rajanya hari kiamat, berarti mimnya pendek, Maliki itu. Ini dengan membacanya mimnya panjang, Maliki Yaumiddin, itu artinya penguasa atau pemilik. Selain dua itu bisa juga dibaca Milki Yaumiddin. Ini di masyarakat kita tidak terbiasa, nah tidak dirasani makmum. Pahalanya sama, Milki Yaumiddin gitu. Terus Mulki Yaumiddin juga sama. Dia ada 7 macam bacaan. Kalau itu dibaca 4. Kadang dibaca panjang, kadang dibaca pendek, artinya sama. Aila kunna idhoman nafiroh pendek. Nanti panjenengan lihat surat An-Nazi'at. Ini suatu saat dibaca nanya panjang. Aila kunna idhoman nafiroh boleh. Dan itu tidak salah. Tidak salah, itu dipelajari dalam tafsir tentang qiraatul kitab. Jadi khusus cara membaca Al-Quran, tidak kutub. Qiraatul kutub juga qiraatul kitab. Jadi kitab maksudnya kitab buku. Itu maka orang kafir, orang kafir dari barat yang menulis kamus namanya Munjid. Kamus Munjid itu kamus besar. Kalau kiai-kiai besar, ulama besar semua punya. Ini kiai dulu ya, model dulu. Sekarang kan sudah zamannya internet, jadi beda. Itu mesti punya. Dan itu yang mengkonsumsi orang Islam aja. Jadi seperti saya ini butuh banget Munjid itu dulu tapi sekarang kan sudah internet gitu. Itu yang menulis orang Kristen. Ini orang Eropa, orang Inggris. Ya. Karena apa? Pertama kagum dengan bahasa Al-Quran. Nah, ini luar biasa setelah bisa bahasa Arab. Ya dikira Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab biasa. Nah, ini. Setelah mempelajari balaghahnya, jadi sastranya, barulah dia tertarik dengan bahasa Al-Quran. Nah, ini. Ada bahasa majaz, ada kinayah, ya, ada mustarok, ada muta'adidah dan seterusnya. Banyak sekali. Itu dipakai dalam Al-Quran. Dan termasuk ini wajilat qulubuhum. Nek ketemu al, taknya menjadi sukun karena aslinya taknya itu tak taknis. Kalau ketemu al, maka berubah menjadi kasroh wajilatil qulub. Contoh nek dalam ayat lam yakun alladzi, karena ketemu 2 sukun, maka sukun yang pertama harus di kasroh. Nah itu cara membacanya begitu. Untung Al-Quran yang beredar di Indonesia itu harokatnya sudah sangat amat membantu. Jadi harusnya tidak ada harokat diberi semacam itu, karena membacanya begitu. Itu diantaranya kemudahan yang diperoleh oleh kita, diberikan oleh Allah. Yang kemarin baru yang kedua ini tidak salah. Ikhbar, ini artinya tunduk. Jadi yang pertama wajah dewasa, cara hukumnya dewasa, cara beramalnya juga dewasa. Beramal dewasa itu gimana? Tidak mau melakukan kalau memang tidak ada dalilnya. Nah gitu, itu dewasa. Kalau belum menemukan, dicari, ditanyakan, belajar alias begitu. Fasalu ahal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanya itu hukumnya wajib kalau belum tahu. Karena ayatnya begitu, fasalu perintah, tanyakanlah ahal dzikri kepada yang tahu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu menganggap dirimu belum tahu. Jadi perintah Allah bertanya untuk lebih tahu, lebih paham.
Tapi kalau tanyanya mengada-ngada, Allah mengancam dengan jahanam. Ya, hadisnya hadis Hasan, rawahu Tirmidzi dan Ahmad. Jadi kasratus soal, banyak bertanya yang tujuannya mengada-ngada. Mungkin untuk menyekakari sing ditakoni, untuk ngetes dan lain-lain lah gitu, semacam itu. Yang termasuk mukbitun diantaranya harus memiliki seperti ini. Tadi qulubuhum lil Quran fayunqadu li ahkamihi. Diberi nasihat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nasihat Bapak Ibu. Dalam hadis Al-Quran nasihatun lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Jadi Al-Quran itu nasihat bagi siapa? Itu milik Allah. Milik Allah diturunkan ke siapa? Wa li rasulihi, diberikan kepada Rasulnya agar memahamkan umatnya. Wa a'immatil muslimin, para pemimpinnya muslim. Jadi Al-Quran diberikan kepada sahabat, sahabat kepada ulama, tidak mungkin untuk seluruh manusia. Dan dari ulama inilah disebarluaskan kepada yang lain. Jadi tugasnya begitu. Maka Nabi memerintahkan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang dariku. Ini maksudnya suruh belajar. Jangan hanya menunggu. Untuk siapa itu? Untuk setiap yang ngaku mukmin. Jadi dakwah itu bukan kewajiban kiai, ulama, penceramah, mubaligh, bukan. Tapi setiap mukmin. Dakwah itu. Dan ceramah nggak bisa ya tidak dengan ceramah semacam itu. Yang kedua harus memiliki tabu wa ma'anu khasyi'u wa khaufu ila rabbih. Selalu istighfar. Nabi istighfarnya sehari semalam berapa kali? 100 kali. Itu aja Nabi sudah dijamin umpama tidak istighfar sudah masuk surga. Tetapi beliau masih istighfar agar dinilai oleh Allah, diberi nilai termasuk hamba yang bersyukur. Jadi nek mukmin tidak mau istighfar berarti syukurnya kurang. Ya, Nabi itu syukurnya diantaranya rajin tahajud. Ditanya oleh istrinya, wahai Nabi, engkau kan sudah dijamin masuk surga, kenapa tiap malam tahajud? Jawabannya yaitu tadi, agar menjadi hamba Allah yang bersyukur, termasuk membaca istighfar itu. Apakah hanya dua itu? Tidak, banyak. Pokoknya seluruh amal yang menunjukkan ketaatan lah itu syukur. Jadi bersyukur itu tidak hanya ucapan alhamdulillah. Contoh ini saya berikan di mana-mana. Masalahnya yang cocok itu. Dengan memberi hadiah saya harganya 500.000. Ya rada lumayan ya harganya. Jadi terus saya mengucapkan jazakumullahu khairan jaza. Kemudian tidak saya pakai untuk badan saya. Ning tanggo ulap mejo. Jenengan pirsa kira-kira mendongkol mangkel apa gelem. Sama-sama pakai toh nggih. Padahal harapnya nanti dipakai lailah untuk ibadah, untuk ceramah, untuk jagong misalnya gitu ya. Enggak, saya untuk ulap meja. Bersyukurkah saya pada panjenengan? Enggak, itu ngenyek. Menghina jenengan itu. Meskipun pakai ucapan jazakumullah khairan jaza. Sama dengan kita punya mata, punya telinga, ngucap sama Allah, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa melihat, mendengar, sehat. Ini tidak digunakan untuk ibadah. Itu ngenyek Allah. Allah kok dinyek ya? Nah, yang dinyek baiklah, tidak ada masalah, malah beneran. Iya, ini dodos. Ini Allah loh yang dinyek loh. Maka kita punya peninggal ya, penglihatan, pendengaran, hati, akal, ya, lisan. Jangan hanya mengucap alhamdulillah kurang.
Seperti gambarnya tadi, alhamdulillah ning maksiat terus. Saya ucapkan terima kasih ning bajunya nggih ulang meja kursi, kadang nggih ngepel, jenengan peso padahal baru. Kuwi mangkele kira-kira pinten dina, Pak? Nah itu cara bersyukur itu seperti itu, memanfaatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai aturan Allah. Tadi bersyukur. Yang ketiga, anahum al-mujtahiduna fil ibadah, rajin sungguh-sungguh dan ikhlas dalam beribadah. Ya, dalam beribadah semacam itu. Umpama nih, jenengan sedekah kepada orang yang miskin ning kemaki. Miskin kemaki orang patut. Ya kan itu haknya ya. Miskin kemaki dengan ngasih uang untuk senang-senang, untuk makan, untuk wisata dan seterusnya. Kira-kira jenengan gremeng enggak? Gremeng. Juga duit kudu makan keluargane malah bingung rokok umpamanya gitu. Nah itu namanya tidak ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas itu begitu saya berikan terserah. Oh itu sudah hanya dia. Nek untuk maksiat ya tinggal mengingatkan aja, jangan maksiat gitu. Nek nekat bukan urusan kita, yang penting sudah mengingatkan. Maka jangan digeremengi, itu namanya tidak ikhlas. Jadi begitu cul kita berikan sudah menjadi milik dia, terserah dia. Kalau sudah seperti itu ya hati kita itulah ikhlas. Kira-kira abot apa betul Pak? Abot nggih. Nek kepanggih malah gembreget, malah kadang gremengi. Wong jane urip rekoso dibantu malah ya itu jangan ya. Jangan sampai. Umul ladina yang timun tidak berbuat zalim, tidak mau karena mengurangi pahalanya. Termasuk membantu tadi yang saya contohkan. Kalau gremengi itu zalim. Jadi ikhlas tidak, zalim iya. Makanya memberi ya, cul silakan. Kalau yang sudah di tangan yang diberi ya terserah dia. Kita hanya mengingatkan, tidak bisa memaksa. Pak itu tadi kok untuk maksiat ya, mbok ampun, cukup begitu atau pakai bahasa yang lain. Ini. Kemudian mutawaliun mukhlisun mungkidun, tawadhu, ikhlas dan berusaha menyelamatkan diri dari siksa. Mungkidun, surat Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ini terus berusaha terus. Usahanya ikhtiar dan tawakal. Jadi lahiriah dan doa, pasrah kepada Allah. Itu ikhtiarnya semacam itu. Usahanya. Jadi tidak boleh hanya usaha saja tanpa doa. Meskipun kita merasa pintar, itu dimohonkan kepada Allah. Karena kita itu sebetulnya fakir Bapak Ibu. Dalam bahasa Al-Quran fakir itu serba membutuhkan. Bukan fakir tidak punya uang, bukan. Fakir itu orang yang selalu butuh. Jadi ini ada pejabat, rumahnya seperti istana, korupsi, itu fakir Pak. Karena masih butuh duit. Nah itu ya. Miskin ning jujur itu kaya, wani. Nek menurut bahasa Al-Quran. Maka Allah itu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu tidak butuh hamba. Mau doa tenanan, mau ibadah, mau taat, Allah tidak untung. Mau kafir, mau maksiat, mau ya yang lain-lain, Allah juga tidak rugi. Maka Allah ghaniyun wa antumul fuqara. Kamu itu semuanya fakir. Artinya sangat atau amat sangat membutuhkan Allah. Yang gitu ya. Dalam zaman yang akhir-akhir ini Indonesia kehabisan oksigen. Kok lucu? Kehabisan oksigen itu kira-kira dikorupsi atau gimana kan? Apa banyak yang sakit? Nah, Allah memberi cara Bapak Ibu. Memberi cara dalam surat 51 ayat 17-18.
ayat 17, 18 surat 51. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu malam tidurnya sedikit. Saya pernah membaca penjelasan udara itu nek siang menurut panjenengan kotor atau tidak? Kotor banget nih. Kalau sore seperti ini masih kotor atau sudah bersih? Masih kotor. Kalau tengah malam tambah bersih. Kalau sepertiga akhir malam lebih bersih. Maka Allah memberi syariat suruh bangun sholat malam. Allah ngasih oksigen yang bersih gratis. Ini umat Islam mau melaksanakan enggak? Kebanyakan banyak yang belum. Panjenengan termasuk yang mana? Mohon nanti dijawab di rumah aja. Ini Allah ngasih oksigen. Maka nek tahajud ampun cepet-cepet Bapak Ibu. Masa umur 15 setengah jam tahajudnya 11 rakaat menjadi 13 tambah 2 iftitah 13 rakaat. Jadi iftitah dulu yang cepat baru tahajud gitu. Sekarang sudah punya cucu masih setengah jam harusnya ditingkatkan menghirup oksigen yang bersih sebanyak-banyaknya. Ini diantara penjelasan yang saya baca. Jadi antara manfaat sholat malam itu menghirup udara yang bersih sebanyak-banyaknya selain yang lain-lain. Itu berarti orang yang sudah istiqomah dalam tahajud termasuk hamba yang sebutannya al-mukhbitun. Jadi ini sudah hamba yang tunduk. Tapi nek belum sholat malam, ya mohon maaf ya, berarti termasuk tadi syukurnya kepada Allah kurang. Gambarannya seperti tadi nggih. Saya dikasih untuk lap meja, lap kursi, ngepel seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Yang ketiga takwa. Ada yang ngutang-atik Bapak Ibu. Wong Jawa itu pinter ngutang-atik ya. Jadi ilmu ngutang-atik menurut saya jangan disampaikan. Takwa itu kan dari tak, kop, waku, iya, 4 huruf. Jadi ngutang-atik gitu. Ini saya hanya menirukan, ini ampun diyakini loh, ampun diyakini. Taknya tawadhu, kopnya kona, wawunya wirak, yaknya yakin. Takwa kok hanya 4 gitu loh. Ini jangan diyakini tapi ampun diyakini. Itu ilmu ngotak-ngatik. Takwa itu oleh Allah sudah distandarisasi. Ini loh ciri-cirinya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah 2-5 sudah saya tuliskan. Orang yang takwa itu Al-Quran sebagai petunjuk, maka sregep mempelajari. Jadi ini orang Islam malas belajar Al-Quran, untuk mencapai takwa benar-benar sangat sulit. Jadi mohon maaf tadi ya, takwa yang dari 4 huruf jangan dibuat pegangan. Itu ilmu modal. Saya dapat waktu jagung di mana itu koperasi waris nih enten yang Kota Barat ke Timur, koperasi waris nih. Dan di sana Pak Jagung ular-ular manten menjelaskan takwa itu seperti itu. Ya, padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran ciri-ciri takwa itu ini. Yang kedua, percaya kepada yang gaib. Seluruh yang gaib yakin ada. Yang tahu hanya Allah. Cukup yakin aja. Maka keyakinan itu jangan dikotori oleh perbuatan. Contoh keyakinan kepada gaib ning dikotori. Dan itu banyak pelakunya dari umat Islam, termasuk DPR Sukoharjo. Karena yang kaya itu DPR Sukoharjo. Pak, saya kemarin ke Wonogiri naik kendaraan tengah malam jam 1.
jembatannya sepi Pak, terus saya ngebel. Menurut panjenengan ngebel itu hukumnya gimana? Itu mesti ada keyakinan dong, yang dibel tidak ada. Terus saya jawab, dengan ngebel itu yakin ada apa Pak? Ada penunggunya, loh malah gitu. Jadi ngebel jembatan sepi itu mesti dibarengi dengan keyakinan menjurus ke musyrik, itu syirik kecil. Nah, itu yang tidak usah dibel, yang penting hati-hati. Kan Islam mengajarkan kalau kamu bepergian bacalah doa, kan itu nggih. Doanya silahkan pakai hadis boleh, pakai ayat boleh, tinggal pilih. Minimal Bismillahirrahmanirrahim, panjenengan sudah apa? Nah ini, itu contoh perbuatan ngebel jembatan tadi, contoh perbuatan mengotori keyakinan kepada yang gaib. Terus ada lagi, ini terjadi di mahasiswa UNS. Mahasiswa UNS itu punya teman Kristen. Lah teman itu ternyata aktivis gereja Widuren, cewek itu nih, mahasiswinya juga cewek, temannya yang muslimah tadi cewek. Jadi menjelaskan surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Luasnya surga itu apa? Langit dan bumi. Nah, yang muslimah ditanya, Mbak, kamu yakin neraka itu ada? Itu kan, oh yakin. Oh muslimah ya, mesti yakin. Terus dibantah oleh yang Kristianiyah tadi, Kristianiyah. Kalau saya tidak yakin, Mbak, itu Al-Quran loh yang bilang surga itu luasnya langit dan bumi. Adakah tempat selain dua itu? Enten betul Pak? Selain bumi langit ada lagi enggak? Enggak ada. Enggak ada. Menurut manusia enggak ada. Terus nek ada apa sebutannya? Nek menurut ilmu falak selain bumi adalah langit. Ya sudah itu aja. Itu sudah ditempati oleh surga, maka neraka tidak ada menurut yang Kristianiyah. Nah ini. Terus yang muslimah pokoknya ada, ngoten niku jawab. Ya, dialog kok lu mesti pokoknya ya ndak jalan ya. Nah, kebetulan pas saya ngisi ya beliaunya hadir gitu. Muslimahnya tadi tanyakan. Ini Mbak, nanti pertanyaannya itu dijawab dengan pertanyaan juga. Umpamanya tanyanya di waktu siang. Tanya kepada yang Mbak Kristininya, apakah kamu yakin malam itu ada? Itu. Ini kalau di waktu siang ya. Jawabannya kira-kira apa Pak? Mesti ada. Terus tanya lagi yang kedua, kalau ada di mana? Kira-kira bisa jawab enggak? Bisa jawab enggak Pak? Enggak bisa. Tadi yakin ada, mergo wis ngalami. Tapi tempatnya di mana? Tidak tahu. Itulah keyakinan kita terhadap adanya surga dan neraka. Yakin ada, ning tempatnya tidak tahu. Karena wilayah keyakinan dalam agama Islam berlaku dua, ngaqliyun pakai ain. Yang kedua ainnya diganti nun, naqliyun. Jadi hanya beda huruf satu. Aqliyun, akal manusia bisa menjangkau. Itu agama. Oh, nek ini membatalkan wudhu, ini membatalkan sholat dan seterusnya, tahu karena kita punya akal. Tapi ada yang nakliyun, akal kita tidak bisa menjangkau. Kita sudah mengalami tiap hari. Mohon maaf agak jorok. Yang membatalkan wudhu diantaranya apa? Yang lewat belakang? Lah kentut. Kentut lewatnya belakang. Kenapa naik wudhu yang dibasuh muka? Masuk akal enggak? Oh yang kotor belakang kok yang dibasuh muka. Itu contoh nakliyun. Kita sudah ngalami, apalagi mikir surga neraka, akal kita tidak bisa.
Nah, ini ada lagi yang tanya rodo nyeleneh. Al-Quran itu kalau cerita tentang surga yang disenangkan kaum bapak atau kaum ibu? Kaum bapak. Yang surga itu bidadari. Ya gitu kan dia. Tidak pernah kan di surga itu bidadara. Kenapa kira-kira? Itu ibu yang tanya saya itu tadi semu sewot gitu. Masa Allah mikir yang bapak-bapak, ibu-ibu dan dipikirkan aja begitu. Ya, dalam bahasa Arab berlaku kalau hal itu disampaikan secara umum maka menggunakan yang mudzakkar. Mudzakkar itu identik dengan laki-laki meskipun tidak semuanya. Maka dalam berbahasa Allah karena pakai bahasa Arab pakai mudzakkar semua, artinya itu untuk laki-laki dan wanita. Tapi kalau khusus wanita maka juga bahasanya wanita khusus, berarti pria tidak berlaku. Jadi Allah menyampaikan kabar gembira tentang surga dengan kata-kata bidadari itu prianya kan senang banget, maka wanita pun nanti di surga senangnya seperti prianya. Lah bentuknya apa? Allah yang maha tahu. Jadi semacam itu. Kalau nanti menjelaskan ya, jangan sampai ada ibu-ibu pengajian gak mau gara-gara ada yang memang ada yang boleh menjawab ini hak prerogatif laki-laki Bu begitu. Besoknya tidak datang pengajian. Mergosewot. Jadi laki-laki dan perempuan kalau di surga itu senangnya sama, tidak ada bedanya. Kalau beda berarti Allah tidak adil. Apakah mungkin itu? Padahal Allahu ahkamul hakimin. Nah ini, jadi benar-benar adil. Kembali ke sini, takwa itu diantara ciri-cirinya. Yang ketiga menegakkan sholat dan membayar zakat. Nah, menegakkan sholat itu dalam Al-Quran menggunakan dua istilah, yuqimunas sholat. Nanti panjenengan lihat dalam surat Al-Baqarah ini. Wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Itu yang pertama, pakai kata yuqimun. Yang kedua pakai yuhafidun ala sholatihim yuhafidun. Nah ini, maka menegakkan sholat itu artinya khusyuk ketika pelaksanaan dan khusyuk ketika tidak melaksanakan sholat. Jadi khusyuk itu ada dua. Kita umpamanya gini, umpamanya Allahu Akbar, khusyuk pikirannya hanya ingat Allah, tapi suatu saat manyut ingat yang lain-lain. Ini kan berarti tidak khusyuk, tapi tidak khusyuk dalam pelaksanaan sholat. Asal orangnya sudah tidak fahsya, tidak melakukan fasa, dan tidak juga mungkar, itu namanya sholatnya sudah khusyuk. Hanya belum sempurna khusyuknya. Lah yang khusyuk sempurna itu apa? Pelaksanaan Allahu Akbar sampai salam ingat Allah, ya sungguh-sungguh, dan tidak fasad dan tidak mungkar. Itu baru khusyuk yang sempurna. Jadi ketika itu kan turun wahyu surat Al-Maun, wawailul lil musallin. Ketika Rasul membacakan itu, Bapak-bapak Ibu, sahabat yang menangis pertama adalah Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah namanya. Nama aslinya Abdullah ya, karena punya anak namanya Bakar, maka Abu Bakar, panggilannya lakopnya begitu, bukan lakop kunyah, mohon maaf. Terus nangis, Nabi besok tanya Abu Bakar, kenapa nangis? Wahai Nabi, saya ini orang yang sholat. Kata Nabi, celakalah orang yang sholat. Yang sholatnya al-dinahum ang sholatihim sahun, lupa dalam sholat. Saya kalau sholat tidak khusyuk wahai Nabi, maka saya nangis karena termasuk yang celaka.
Padahal kita naik sholat kira-kira khusyuk kok enggak ya, harusnya nangis terus gitu. Tapi kenapa enggak bisa nangis? Akhirnya Nabi menjelaskan, wahai Abu Bakar, bukan seperti pemahamanmu maksudnya. Dalam teks ayatnya harfu jar, huruf jarnya jadi an sholatihim, bukan fi sholatihim. Pakai an, bukan fi. Nek fi sholatihim semua orang yang sholat rugi. Tapi ayatnya pakai an, Allah cukup bijak. Allah tahu kok hambanya, nek begitu Allah Akbar kadang ingat utang, kadang ingat gajinya mie, dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Ini Allah tahu, maka Allah memberi huruf jarnya pakai an. Artinya apa? Artinya orang yang Allah Akbar masih maksiat. Nah ini masih senang maksiat. Contoh maksiat yang paling gampang untuk memahami seperti tadi, mensyukuri nikmat Allah tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Nanti panjenengan baca surat 7 ayat 179. Surat 7 ayat 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jahanam itu akan dipenuhi oleh Allah dengan siapa? Jin dan manusia. Kenapa mereka punya akal hati tidak untuk memahami Al-Quran? Nah ini punya penglihatan tidak untuk melihat yang baik-baik. Jenengan nek pegang HP, buka YouTube, melihat apa Pak? Yang banyak jujur, ceramah. Alhamdulillah. Ya ini. Sekarang buka internet itu luar biasa mudahnya ya. Anak TK jam sudah diajari. Sampai saya heran. Saya dulu anak saya sebelum lulus SMA tidak boleh megang HP. Alhamdulillah Allah memberi izin. Ya ini. Kuliah aja masih saya batasi. Nah, ini baru karena ada pandemi ya harus pegang HP setiap hari. Nah ini semacam itu ya, karena HP itu kalau untuk anak-anak kira-kira untuk yang bermanfaat atau non manfaat. Non manfaat itu yang dosa anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya ya. Kita jangan sampai semacam itu. Ya harus apa ya, harus preventifnya luar biasa.